Jadi kalau 1 tahun tank Anda menikah dan berhubungan rutin belum hamil juga, berarti ada sesuatu yang menghalangi pembuahan alami itu terjadi. Sehingga untuk kehamilan perlu dibantu. Aduh, umur udah 36, alami udah bertahun-tahun gak hamil-hamil juga, nguplek di situ terus ya. Cadangan sel telur makin habis, umur makin tua makin susah hamil. Ya, jadi Romil itu harus move on. Hai Maya Friends, kembali lagi di Maya Pada Hospital Podcast bersama dengan saya Dania Najmi. Di episode kali ini kita akan bahas mengenai kalau sudah menikah lama tapi belum hamil itu kenapa ya? Nah Maya Friends, di episode kali ini saya ditemani oleh Dr. Caroline Tirta Jasa, SPOG Kaver yang merupakan seorang spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dan subspesialis fertility dan hormon reproduksi dan juga ahli bedah laparoskopi. Halo Dr. Caroline. Halo Dania. Apa kabar dok? Baik. Sehat ya? Iya, sehat. Baiklah dok, seperti yang tadi sudah aku sampaikan ke Maya Friends di awal video, kalau kita akan bahas nih, apakah di sini ada Maya Friends yang sudah menikah lama tapi belum hamil, itu penyebabnya apa aja dok? Iya. Soalnya kenapa sih episode hari ini tuh kita adakan? Soalnya banyak banget nih kita lihat di forum-forum atau di komunitas, banyak istri-istri, ibu-ibu yang berbagi cerita tentang upaya bisa cepat hamil tapi tuh belum berhasil. Nah, ini tuh kenapa kira-kira bisa gini dan sebetulnya tuh batasan lamanya tuh seberapa lama? Apakah sebulan tuh udah bisa dibilang lama atau 3 bulan, 6 bulan gitu? Baik. Jadi balik ke definisi awal dulu ya. Yang disebut infertilitas atau sulit hamil adalah menikah dengan berhubungan rutin ya suami istri di saat masa subur tanpa alat KB selama 1 tahun. Tidak hamil juga ya. Kenapa diambil batasan 1 tahun? Karena rata-rata 90% lebih pasangan usia subur harusnya hamil dalam waktu 1 tahun pernikahan dengan melakukan hubungan rutin di saat masa subur tanpa alat KB. Jadi kalau 1 tahun tank Anda menikah dan berhubungan rutin belum hamil juga, berarti ada sesuatu yang menghalangi pembuahan alami itu terjadi. Sehingga untuk kehamilan perlu dibantu setelah melakukan cek sebelumnya dulu apa kira-kira penyebab sulit hamilnya ini. Baik dok, tadi dokter sempat mention kalau yang disebut dengan infertilitas itu kalau berhubungan rutin tanpa alat KB selama 1 tahun tapi belum berhasil. Iya, betul. Nah, muncul juga nih banyak pertanyaan dari Maya Friends yang mereka itu long distance marriage. Kalau kayak gitu hitungannya tuh gimana nih dok itu? Rutinnya tuh berarti seberapa rutin dan gimana nih taunya kita nggak hamil berarti kita infertil dan harus cek tuh gimana tuh dok? Jadi rutin di sini sebetulnya hubungan di saat masa subur. Nah pertanyaan nanti bagaimana menentukan masa subur begitu kan ya? Jadi masa subur ini ditentukan berdasarkan hitungan mens. Jadi selalu patokannya mens hari pertama adalah H1. Ya. Masa subur itu biasanya jatuh di H11 sampai H22. Ya, itu periode subur H11 sampai 22. Hubunganlah di saat periode tersebut. Ya, hubungan masa subur itu tidak perlu setiap hari. 2 hari sekali saja cukup. Nah, sekarang ada pertanyaan berikut. Posisi hubungannya gimana sih, Dok? Biar cepat hamil? Iya kan? Jadi posisi berhubungan itu biasanya posisi yang biasa aja, misionaris ya. Ya, istri di bawah, suami di atas, ya. Nah, setelah sperma keluar, ya ganjel bantal di bawah pantat tuh supaya posisi panggul istri agak tinggi sedikit saja. Ya jangan dilepas dulu setelah pantat diganjal, ya baru tarik penis pelan-pelan supaya spermanya itu tertampung. Pertahankan posisi itu sekitar setengah sampai 1 jam cukup. Ya setelah itu boleh bersih-bersih, cebok pakai sabun juga boleh. Justru cebok harus dengan sabun supaya kebersihan terjaga, bukan infeksi yang masuk. Ya, dan rata-rata setelah ditahan setengah sampai 1 jam, sperma udah masuk semua. Terus kalau ada yang keluar setelah itu, kalau kita berdiri, ada yang keluar lagi dok, waduh spermanya keluar dong. Bukan, yang keluar itu hanya sisa cairan mani saja sebetulnya. Sperma seharusnya sudah masuk ke dalam rahim di saat ditahan setengah sampai 1 jam tersebut. Begitu.
Oke, jadi yang kita hitung adalah dari hari pertama mensnya, kemudian kita hitung di hari ke-11 ya tadi ya? Betul, H11 sampai H22 dihitung dari H1. Dihitung dari hari H1 pertama. Oke, berarti untuk Maya Friends di sini yang long distance marriage berarti waktu kepulangannya bisa nih dihitung berdasarkan itu ya. Apalagi sekarang udah banyak juga nih aplikasi untuk menghitung gitu. Jadi bisa dicoba dari situ ya, Dok. Nah, berarti kalau kayak gitu apakah kita hitungannya ya udah berarti 12 kali berhubungan di masa subur atau gimana tuh berarti untuk kita tahu berarti saya infertil tuh. Iya, jadi hitungannya tetap 12 kali hubungan di saat masa subur sebetulnya ya. Tapi patut diwaspadai, perempuan itu ada masa kadaluarsanya. Ya, karena cadangan sel telur akan makin sedikit seiring dengan bertambahnya usia. Jadi cadangan sel telur pada seorang perempuan itu tetap jumlahnya setelah seorang perempuan lahir, itu cadangan sel telur cuma segitu aja. Dan dia akan habis seiring dengan berjalannya waktu. Deadline fertility itu umur 35 tahun. Itu harus selalu diingat ya. Kalau bisa sebelum usia 35 tahun sudah selesai tuh urusan hamil dan melahirkan. Ya. Jadi hitungan 12 bulan berturut-turut itu berlaku pada wanita yang masih muda sebetulnya. Ya belum dekat-dekat usia 35 deh. Ya, tapi kalau nanti menikahnya umur 35 teng misalnya atau bahkan di atas 35 tahun, definisi itu sudah tidak dipakai lagi. Batasannya 6 bulan, jadi lebih sedikit. 6 bulan hubungan ya tanpa alat KB, nggak hamil-hamil juga pada wanita usia 35 tahun ke atas. Itu segera datang ke dokter ahli fertility untuk masuk promil. Kalau itu kan tadi ada batas usia pada perempuan. Kalau pada laki-laki, Dok, seperti apa? Pada laki-laki nggak ada batas usia. Tetapi patut diketahui juga kualitas sperma itu juga menurun seiring dengan berjalannya waktu. Ya karena apa? Karena paparan polutan lingkungan kan makin banyak berarti. Makin tua dia, apalagi kalau merokok ya atau terpapar asap rokok sebagai perokok pasif. Ibaratnya kamu cium bau rokok dari baju teman misalnya. Itu sel sperma sudah berdampak. Terdampak di situ ya. Itu jadi usia dan paparan polutan lingkungan itu akan mempengaruhi kualitas sel benih. Kalau saya ngomong sel benih di sini berarti sel telur pada pihak wanita dan sel sperma pada pihak pria. Baik, Dok. Kalau ada my friends di sini yang belum hamil-hamil juga dalam jangka waktu 1 tahun setelah menikah, apakah kalau dia mau berkonsultasi ke dokter itu ya udah ditunggu aja sampai 1 tahun belum, atau sebetulnya kalau dia mau cek-cek nih dari sebelumnya gitu, misalnya dari 6 bulan kok belum hamil juga ya, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, silakan aja datang. Terutama kalau disertai gejala lain ya. Gejala lain tuh seperti mens banyak atau mens sakit atau mens tidak teratur. Ya, itu mengindikasikan penyakit-penyakit organ reproduksi yang memerlukan penanganan segera. Ya, yang simpel aja, biasanya datang kan pemeriksaan awal USG transvaginal, kita bisa tahu tuh punya polip, miom atau kista. Ya, karena penyakit-penyakit tumor kandungan ini bisa sebagai penyebab infertilitas juga. Ya, dan itu ya kalau kita atasi sebelumnya, tentunya angka keberhasilan hamilnya juga lebih baik setelah laparoskopi pengangkatan tumor kandungan tersebut. Baik, berarti tadi mention juga udah sempat dokter juga udah sempat mention kalau adanya mioma, kista atau tumor itu juga menjadi salah satu penyebab infertilitas ya, dan itu terjadinya pada perempuan. Kira-kira ada faktor lain nggak ya, Dok, yang bisa mempengaruhi infertilitas, dan juga selain yang terjadi sama perempuan yang mempengaruhi infertilitas pada laki-laki ada apa aja, Dok? Kira-kira? Jadi sekarang kita ngomong penyebab infertilitas secara umum ya. Penyebab infertilitas secara umum itu 40% dari faktor istri. Ya, itu macam-macam tuh. Ya, 40% dari faktor istri itu antara lain yang tadi saya sebut tuh, tumor kandungan misalnya. Ada miom, kista, polip atau adenomiosis ya. Atau yang kedua, penyakit-penyakit organ reproduksi, endometriosis atau PCO, polycystic ovary disease. Itu bisa. Yang ketiga itu gangguan ovulasi ya. Tidak ada sel telur yang matang dan pecah saat masa subur. Disfungsi ovulasi kita bilangnya. Yang keempat gangguan tuba atau saluran telur. Saluran telurnya mampet, bisa sebelah atau dua-duanya apalagi. Itu juga membuat sulit hamil. Jadi 40% faktor dari pihak istri itu. 40% lagi adalah faktor suami. Suami ya tidak lain dan tidak bukan kualitas sperma. Bisa kualitas, bisa kuantitas. Ya,
Karena itu untuk suami harus dilakukan sperma analisa nanti. Karena penilaian untuk sperma itu ada 3 yang dinilai. Jumlahnya terutama, jumlah harus cukup banyak. Ya, untuk pembuahan alami perlu sperma yang banyak. Ya. Yang kedua yang dinilai nanti kecepatan gerak atau bagaimana pergerakan sperma. Sperma yang bagus dan sehat dia geraknya lurus cepat. Nggak belok kiri, belok kanan, atau bergerak di tempat. Ya. Yang ketiga nanti bentuk morfologi sperma. Sperma itu kan ada kepala, leher, ekor. Ya, kelainan bentuk sperma atau yang kita sebut teratozoospermi itu juga mempengaruhi kemampuan sperma untuk pembuahan. Nah, 20%-nya lagi faktor yang tidak dapat dijelaskan. Itu ada unexplained. Jadi semua pemeriksaan dasar fertility-nya normal nih, HSG normal, sperma analisa normal, hormon normal, tapi kok nggak hamil-hamil juga gitu. Bisa. Unexplained infertility itu menempati 20% dari keseluruhan kasus infertilitas. Kenapa kok bisa gitu, Dok? Nggak ada faktor penyebabnya, nggak hamil-hamil juga gitu. Ya, karena pemeriksaan dasar fertilitas yang ada sekarang tidak mencakup keseluruhan faktor penyebabnya. Makanya kita sebut ada faktor X namanya, ya, faktor yang tidak diketahui atau pemeriksaannya belum ada. Ya, misalnya antibodi antisperma atau faktor imunologi misalnya, ada penyakit autoimun, ya, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab, ya. Nah, antibodi antisperma kita bisa ketahui, tapi terapinya sampai sekarang kan belum ada yang established sebetulnya. Ya, terapi yang ada sekarang penyuntikan sel darah putri istri itu masih dalam tahap uji coba sebetulnya, dan masih banyak pro dan kontranya. Jadi ujung-ujungnya pasangan dengan unexplained infertility tadi ya ikut promil juga. Ujung-ujungnya ya hamilnya dengan inseminasi atau bayi tabung, bisa saja. Iya. Baik, Dok. Berarti kalau boleh sedikit aku rangkum ya gitu dari penjelasan dokter tadi, ketika pasangan suami istri itu mau memeriksakan diri ke dokter ketika belum hamil juga setelah 1 tahun, yang harus dicek berarti dua-duanya ya, bukan betul. Istri aja, bukan suami aja, tapi datang langsung barengan aja tuh bisa berarti ya? Bisa, bisa sebaiknya begitu. Tapi ya seperti kita ketahui kan para bapak-bapak ini biasa sibuk kerja nih, ya mereka nggak terlalu concern tuh untuk urusan fertility, biasanya enggak. Jadi biasanya ya boleh aja istrinya datang duluan, ya, saya USG transvaginal, cek pemeriksaan dasar. Biasanya saya titip formulir untuk bapaknya periksa sperma analisa. Jadi datang nanti dengan membawa hasil tersebut untuk menentukan promil jenis apa yang akan dijalani. Iya. Baik, Dok. Ngomong-ngomong promil nih, boleh dijelasin nggak nih ke Maya Friends secara garis besar program hamil tuh ada macam-macamnya, ada apa aja, Dok? Iya. Jadi program hamil atau promil ini macam-macamnya, bisa secara alami, ya, bisa secara inseminasi kalau alami nggak berhasil juga. Inseminasi itu maksudnya gimana, Dok? Iya, inseminasi ini proses sperma, preparasi sperma. Jadi sperma dicuci, ya, sperma yang sudah dicuci masuk ke dalam rahim istri pakai kateter kecil. Pembuahannya terjadi alami. Ya, jadi definisi inseminasi itu teknik reproduksi berbantu dengan mencuci sperma yang sudah dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam rahim istri dengan kateter kecil. Pembuahan akan terjadi alami. Ya, angka keberhasilan inseminasi sekitar 10-15%, itu rata internasional. Ya. Kemudian kalau inseminasi 3 kali gagal misalnya, atau berapa kali tidak hamil-hamil juga, ya kita move on, naik bayi tabung. Ya, bayi tabung atau in vitro fertilization, IVF, ya. Definisinya adalah teknik reproduksi berbantu dengan menstimulasi sel telur supaya banyak didapatkan sel telur besar, ya, yang akan diambil lewat prosedur ovum pick up atau panen sel telur. Kemudian sel telur yang sudah diambil tersebut akan diinjek dengan sperma, sehingga fertilisasi atau pembuahan itu dipastikan terjadi. Prosedurnya ICSI namanya, intracytoplasmic sperm injection. Ya, setelah itu hasil pembuahan tersebut akan menjadi embrio. Ya, embrio dimasukkan ke dalam rahim istri dengan kateter embrio transfer. Prosedurnya embrio transfer namanya. Setelah itu tinggal tunggu hasil, dia berimplan atau tidak, jadi hamil atau tidak. Ya, jadi intinya promil itu move on. Ya, itu yang penting harus diingat. Ya, jangan alami berkepanjangan sampai neglected gitu. Aduh, umur udah 36, alami udah bertahun-tahun nggak hamil-hamil juga, nguplek di situ terus ya. Cadangan sel telur makin habis, umur makin tua makin susah hamil. Ya, jadi promil itu harus move on.
Kalau alami nggak bisa juga, move on lah naik inseminasi. Inseminasi gagal terus, move on juga naik bayi tabung. Itu yang harus diingat. Jadi cadangan sel telur itu tetap optimal. Ya karena makin tua kita makin susah hamil tuh. Ingat deadline-nya tadi 35 tahun. Iya. Baik dok, terima kasih banyak atas informasinya nih mengenai kalau sudah lama nggak hamil-hamil itu kita harus apa. Untuk menutup pertemuan kita di episode kali ini dok, boleh dong kasih tips nih ke Maya Friends. Apalagi Maya Friends yang sedang mencoba untuk hamil, ada nggak sih tips-tips ringan nih yang bisa membantu Maya Friends untuk meningkatkan kesuburan? Silakan Dokter Caroline. Jadi kepada semua Maya Friends yang sedang usaha hamil, ingat tadi yang saya bilang ya. Hitung masa subur sesuai tadi sudah dijelaskan ya, hubungan di saat masa subur, lakukanlah itu 1 tahun, batasannya 12 bulan berturut-turut. Jangan lupa selalu jalankan healthy lifestyle, makan makanan sehat ya, check up ginekologi rutin, dan jika batasan 1 tahun itu sudah tercapai atau usia Anda sudah di atas 35 tahun, segeralah datang ke dokter konsultan fertility ya untuk dicek lebih detail apa penyebab sulit hamilnya, dan lakukanlah program hamil yang fokus dan terarah dengan dokter konsultan fertility. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak Dokter Caroline atas waktunya. Dan untuk Maya Friends, kalau ada yang mau konsultasi lebih lanjut nih ke Dokter Caroline, silakan langsung mengunjungi Maya Pada Hospital Kuningan ya dok? Iya, betul. Yes, dan untuk Maya Friends, jangan lupa juga untuk saksikan episode lainnya dari Maya Pada Hospital Podcast di Spotify dan juga YouTube dari Maya Pada Hospital. Dan untuk informasi lainnya, jangan lupa untuk follow Instagram @mayapada_hospital. Kalau mau tahu informasi lebih lanjut mengenai Dokter Caroline atau nonton video-video edukasi lainnya, langsung aja cek Instagram dan juga YouTube-nya Dokter Caroline di @dr_caroline_tirtajasa SPOGK. Terima kasih banyak sekali lagi Maya Friends yang sudah menonton episode di hari ini. Salam selangkah lebih sehat, Maya Pada Hospital, teman sehat gue. Sampai jumpa.